Sahabat Pojok Asal Omong dimanapun Anda berada pada saat ini, senang berjumpa kembali dengan kalian semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kami kembali hadir di hadapan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami akan omong-omong ya, tentang cerita dari Labuan Bajo di hari-hari terakhir ini ya. Sangat ramai ya, dan diberitakan oleh berbagai macam media lokal. Cerita itu tentang 21 orang ditangkap oleh Polres Manggarai Barat, dan sekarang mereka ditahan. Mereka ditahan karena menurut berita mereka bekerja di lahan yang sengketa ya, lahan yang masih lahan sengketa. Dan setelah mengikuti berbagai macam berita yang ada, cerita yang ada, kami menemukan atau merasa ada sesuatu yang aneh di sana ya. Anehnya ini pemikiran awam kami ya, pemikiran asal omong. 21 orang itu ditangkap, lalu kemudian ditahan, lalu kemudian pada saat yang sama petinggi Polresnya mengatakan mereka ditahan sebagai upaya pencegahan supaya tidak terjadi konflik horizontal. Apalagi katanya dua kelompok itu berbeda identitas sosialnya ya. Nah, itu keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua, setelah 21 orang itu ditangkap, ada perusahaan PT di tanah sengketa itu. Nah, itu makin bingung lagi ya Bang Pakar itu. Bingungnya kenapa? Karena kalau benar itu lahan sengketa, terus mengapa tidak ditangkap orang yang memasang pelang PT itu? Karena itu kan masih sengketa, kan harus diperlakukan sama gitu. Itu kebingungan itu belum selesai juga, lalu muncul lagi isu baru, ada oknum ya polisi yang juga terlibat dalam pembelian tanah di sana ya, di sekitar daerah lokal. Walaupun cerita tentang itu juga sudah dibantah, tetapi ya cerita seperti itu ya. Bukan ujuk-ujuk ada juga ya, pasti ada proses sebelumnya. Lalu kemudian cerita yang lain juga dari cerita yang sama, katanya kejaksaan itu sudah menolak ya, pengajuan dari polisi ya. Lalu berkas-berkas itu dikembalikan oleh kejaksaan. Saya bukan orang hukum ya, kami tidak tahu caranya. Dan pada hari ini ya, tanggal berapa hari ini Bang? Tanggal 29 ya? Ya, tanggal 29 September ini ibu-ibu ya, para istri ya, saudara dan saudari dari 21 orang itu menangis sedih ya, melakukan demo ya di hadapan Kapolres Manggarai Barat. Kami tidak paham hukum ya, tapi oleh karena itu maka pada hari ini saya dengan Bang Pakar, Bang Julio ya, pakar segala masalah, pakar segala soal, pakar juga segala jawaban, dan juga ditemani oleh Om Pope ya, Marcel Pop ya, paus kami ya di lingkungan Citra Indah ini, namanya Marcel Pop, ditulis Marcel Pope ya. Kami melihat dari perspektif kami 21 orang itu ditahan ya Bang. Saya membayangkan 21 orang itu adalah tulang punggung ekonomi. Itu artinya selama mereka ditahan, proses ekonomi di rumah tangga di kampung mereka itu berhenti atau terganggu. Nah, kalau misalnya proses ekonomi itu terganggu, berarti proses penahanan yang masih dipersoalkan dari sisi hukumnya itu artinya bagian dari proses pemiskinan. Permiskinan terhadap sebagian atau sekelompok masyarakat di Manggarai Barat oleh petugas-petugas keamanan. Nah, katanya polisi itu adalah pengayom masyarakat. Kan kurang lebih begitu. Bukan pemiskin masyarakat. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka ditahan, saya tidak paham hukum, tetapi katanya negara yang harus kasih mereka makan. Nah, dalam situasi sekarang negara banyak masalah karena COVID ini, negara mengeluarkan lagi biaya untuk kasih mereka makan. Itu artinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Manggarai Barat itu sama sekali tidak produktif dari sisi ekonomi ya. Tetapi seperti apa nanti penjelasan selanjutnya, kita akan dapat perspektifnya dari Bang Pakar Asal Omong, Bang Julio. Silakan Bang.
Minum kopi dulu Bang, jangan lupa. Selamat sore. Sebenarnya apa yang disampaikan Bung Ardi ini menarik untuk kita simak, bukan dari sisi hukum karena kita ini bukan ahli hukum. Bukan ahli hukum ya. Ya. Tapi gaya pola ekonomi masyarakat di sana ya Bang ya? Kita dari sisi sosial ekonominya, seperti tadi dikatakan 21 orang itu sudah ditahan sejak tanggal berapa. Ya. Kehidupan ekonomi rumah tangga mereka pasti sangat terkacir. Ya betul ya. Itu sangat terkacir, apalagi dengan situasi seperti ini. Istri-istri mereka di rumah pasti penuh dengan kesedihan juga Bang ya. Anak-anak ya. Sebenarnya kita lihat ada dua permasalahan yang kita lihat yang terjadi di Manggarai Barat. Yang pertama ada orang ditahan, dan yang kedua tidak berapa lama orang-orang itu ditahan, ada plang yang muncul. Iya betul. Di mana? Di tempat orang-orang tadi. Makanya kan Bang, kita kan perlu curiga juga kan Bang ya. Nah, aparat keamanan itu kaki tangan pemilik modal atau buruh pemilik modal atau apa itu? Nah, ini dari persoalan. Dan ini harus bisa dijelaskan oleh aparat keamanan khususnya oleh Bapak Kapolres Manggarai Barat atas tudingan-tudingan liar yang berkembang di luar sana, bahwa jangan-jangan anggota polisi atau oknum atau bahkan institusinya juga diduga bermain di situ. Nah, ini sebagai rakyat biasa kita sangat merindukan penjelasan dari Bapak Kapolres supaya carut marut dan sengkarutnya situasi pertahanan di Manggarai Barat itu bisa terselesaikan dengan baik, dengan tidak meninggalkan korban-korban yang melukai hati banyak orang. Saya kira itu yang pertama yang harus dipahami. Dan yang kedua soal ekonomi, ke-21 orang itu yang meninggalkan anak istrinya. Jika kalau kita baca koran online hari ini ya, Bung Ardi, demo ya. Bagaimana ibu-ibu demo dan mereka bersujud di kaki Polisi, anggota DPR dan polisi untuk meminta persoalan ini diselesaikan. Sebenarnya sih kan polisi punya aturan baru, presisi dan restoratif diselesaikanlah dengan baik secara keluarga. Harusnya begitu Bang. Tidak serta-merta ditangkap gitu Bang. Saya kira seperti itu. Restoratif presisi, selesaikan secara kekeluargaan, tidak harus menimbulkan gejolak yang berkepanjangan, mengganggu juga kinerja kepolisian Manggarai Barat. Betul ya. Saya kira. Ampope, mungkin mau menyampaikan sesuatu? Terima kasih, saya hanya menyampaikan untuk prioritas untuk kita untuk seorang Flores ini, seorang pemimpin maupun rakyat biasa, ya bisa terjadi spiritualitasnya kurang spiritualitasnya kurang mereka. Jadi kalau bisa sebagai pemimpin, tanamkan hati nuranimu ya, bukan lebar-lebar dan lapang dada, apapun keluhan masyarakat. Secara kalau masyarakat harusnya diterima. Makanya di Flores ini, pemimpin Flores ini paling tidak menanamkan rasa cintanya pada rakyatnya, karena di Flores ini masih terlalu jauh, masalah miskin dan ekonominya. Terima kasih. Ya, sahabat Asalomo, demikianlah obrolan kami tentang situasi rame di Labuan Bajo dalam sepekan terakhir ini, atau 2 pekan terakhir ini. Kita semua berharap bahwa aparat keamanan yang kita cintai di sana menjadi sangat bijaksana. Memang itu yang kita harapkan. Betul. Ya itu yang kita rindukan. Ya, sangat bijaksana menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan sampai terlibat menjadi bagian dari persoalan itu ya, tapi benar-benar sebagai orang yang bijaksana, yang mengayomi masyarakat, yang memberi pencerahan di masyarakat, sehingga seluruh proses proses pembangunan menuju destinasi wisata super premium di Labuan Bajo itu berjalan dengan baik dan aman. Kami sangat berharap itu kepada Pak Polisi,
Selamat bekerja di sana, tetapi bekerjalah dengan penuh kebijaksanaan. Salam dan sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.